IPA. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan dua tamu istimewa ya guys dari HMJ Pendidikan IPA sendiri. Sebelum itu perkenalkan, saya Uswatun Nadila dari Departemen Medkominfo HMJ Pendidikan IPA, dan di samping kanan saya ada. Halo guys, perkenalkan nama saya Farul Hedi Nugraha dari IPA 24. Dan di sebelah kirinya. Halo semuanya, saya Ahmad Iber, biasa dipanggil JB dari Pendidikan IPA angkatan 2023. Oke, nah sebelum bertanya-tanya lebih jauh ya tentang kita akan berbincang-bincang tentang apa nih di sini, kita akan sebelum itu Bang Fahrul ya tadi. Iya. Bang Fahrul dari IPA angkatan 24. Betul. Sebagai ketua kulab dari tahun 2025. 5. Dan Bang JB? Saya Bang JB sendiri itu adalah ketua kulab dari angkatan tahun 2024. Nah, di IPA sendiri itu ada yang namanya mata kuliah ekologi. Yang di dalam mata kuliah ekologi tersendiri itu ada kuliah lapangan yang diwajibkan pada setiap tahunnya. Maka dari itu kita langsung berbincang-bincang dan bertanya-tanya dengan sosok yang sangat penting ya guys dari kuliah lapangan sendiri. Bisa diceritakan bagaimana kalian ini bisa menjadi atau bisa terpilih menjadi ketua kulab dari tahun kalian sendiri? Dari Bang JB dulu. Iya, awalnya saya juga nggak nyangka ya jadi ketua pelaksana kuliah lapangan tahun 2024. Awalnya itu ya di inilah kayak ketika saya jadi ketua pelaksana itu dipilih langsung oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya tahun 2023 di vote ya, di vote atau ditunjuk langsung ya, lupa saya. Ya, pokoknya langsung tunjuk kamu aja. Oh, dari teman-temannya sendiri. Iya, Jadi kayak musyawarah gitu ya Bang ya, kayak oh Bang JB nih cocok Iya. cocok untuk jadi ketua gitu. Bener. Cocok lah Bang, kan udah ditunjuk, udah dipercayai gitu. Betul saya. Kalau dari Bang Fahrul sendiri, Sebenarnya dari saya juga kasusnya nggak beda jauh dari Bang JB, cuman kasus ya guys, kasus. iya betul. Karena saya pas waktu itu sempat ikut survei yang pertama bareng Bang JB, Aslep dan dosen pengampunya Pak Adi. Jadi pas waktu itu saya langsung tuh ditunjuk sama Pak Adi dan Aslep gitu buat jadi ketua pelaksana kulab ini. Jadi kaget saya juga gitu. Saya padahal pengen kayak teman-teman saya mungkin ada yang lebih kompeten gitu menjadi ketua pelaksana. Ternyata emang gak ada yang mau gitu. Jadi terus paksa ya. Oh nggak ada yang mau guys, teman-temannya nggak ada yang mau. Jadi Fahrul ini dipercayai langsung dan Bang JB juga dipercayai langsung oleh dosen serta teman-temannya untuk menjadi ketua kulab. Tadi karena mereka ini adalah sosok yang sangat membangun dalam artian peran dari ketua itu sendiri gitu. Lalu bagaimana sih perasaan kalian nih ketika dipilih menjadi ketua dari kulab tersebut? Bahagia, sedih, kayak gimana gitu perasaannya? Dari Bang Fahrul dulu. Campur aduk sih sebenarnya, kayak aduh bisa nggak ya melaksanakan tanggung jawab yang sebegitu besarnya kan. Kulab ini selama hampir 1 semester kita merencanain kulab ini, terus tanggung jawabnya juga nggak kecil gitu, besar. Tapi ya berkat dukungan yang lain dan teman-teman juga support dari Aslepnya dan dosen pengampunya juga membantu gitu ya, alhamdulillah lancar deh. Dari Bang JB perasaannya apa itu? Kalau pertama kali jadi ketua pelaksana itu merasa tertekan ya. Tertekan guys. Apalagi waktu itu ini ya praktikan itu lebih dilepas lah oleh asetnya gitu. Bukan dilepas ya, tapi di apa-apa sendiri gitu tuh. Terus juga banyak lah gitu masukan dari aba-aba sebelumnya gitu ya, ya. gitu. Jadi agak tertekan aja gitu. Oh, jadi tertekan guys. Ya, sebenarnya nggak gampang ya jadi ketua itu, tapi mereka nih bisa sampai acara itu lancar, berarti mereka tuh berhasil gitu menjadi ketua kulabnya. Ya, apalagi pas itu tempatnya itu ganti-ganti ya, jadi lebih menantang gitu dah. Iya. Kan awalnya mau di mana sih ya, Taman Merbabu ya, Gunung Merbabu. Terus juga udah siap, udah hampir semualah udah mau booking, tapi nggak jadi, dipindahkan ke
suruh cari lagi ke Taman Nasional baru berdiri, terus ganti lagi ke Alas Purwo. Di Alas Purwo itu udah DP bis 2 Tinggal juta, berangkat gitu ya ya. tinggal berangkat lah istilahnya, udah survei online, udah siapin semua perizinan, tapi tidak diizinkan, ada kendala dari kitanya sendiri, dari atasnya juga sih, jadi tidak diperbolehkan itu. Jadi di mana Jadi jadinya di Taman Nasional Ujung Kulon. Wow, Taman Lebih mantap. Nasional Ujung Kulon guys. Berarti naik apa nih bang kesananya? Sana naik bis dari sini ke Sumur, ke Lebak itu naik bis, terus dari Sumurnya ke Pulau Pecang itu kita naik kapal. Berarti 2 kali kendaraan ya bang Iya. ya. Kalau misal kulap tahun 2025 bagaimana? Kalau kulap tahun 2025 itu dilaksanainnya di Taman Nasional Waikambas. Di Lampung guys. Iya, di Lampung, Sumatera. Jadi kita tuh ke sana tuh dari sini ke Meraknya kita menggunakan bis, lalu kita naik kapal dan turun di Bangkuni. Hmm. Iya, kita nyebrang. Terus habis itu kita naik bis lagi sampai ke Taman Nasionalnya. Berarti nggak jauh beda ya guys, dari tahun 2024 sampai tahun 2025 kulap ini menyeberangi lautan deh. Kalau misalnya tahun 2024 mau naik perahu atau naik kapal? Naik kapal juga, tapi nanti Tapi kapal kesananya bukan kalau ferry, kayak kapal nelayan gitu. naik kapal yang ekstrim guys. Kalau misalnya tahun 2025 mah naik kapal aman lah gitu ibaratnya. Nah kan kalian nih sebagai sosok ketua ya, bagaimana sih kalian menjalin komunikasi antara anggota, kan anggotanya juga teman-teman kalian ya kan? Iya. Nah kan anggota itu selain menjadi panitia, kita juga menjadi praktikan. Nah bagaimana sih kalian menjalin komunikasi antara anggota, antar aslep, antar dosen, serta warga masyarakat yang ada di tempat kulap kalian gitu? Bisa dari Bang Fahrul dulu. Jadi tuh pertama tuh kita koordinasi dulu dengan dosen pengampu dan aslep terlebih dahulu. Jadi setelah berkoordinasi dengan dosen pengampu dan aslep, kita baru berkoordinasi dengan praktikan untuk mengadakan rapat gitu. Nah, rapat juga kita untuk mengundang volunteer. Jadi setelah berkoordinasi gitu, nah baru kita menghubungi pihak Taman Nasionalnya tersebut untuk memberitahu gitu bahwasannya kita akan melaksanakan kegiatan kuliah lapangan ini. Intinya sih itu Saling komunikasi. saling komunikasi dan berkoordinasi lah agar tidak terjadi miskomunikasi. Dari Bang JB sendiri? Ya kalau waktu tahun itu ketika saya jadi ketua kelas itu untuk mengorganisasikan panitia ya, Iya. saya langsung ke ornya gitu, langsung ke ornya dulu, terus juga untuk progres itu langsung saya ke aset tapi tidak langsung ke dosen karena waktu tahun saya itu kurang berperan di dosen tuh. Dosen tuh kurang Ya, masuk. tapi bukan kurang berperan tapi komunikasi dari aset langsung aset ke dosen tapi bukan dari praktikan ke dosen Oh gitu. iya. Ada apa namanya? Tingkatannya gitu Tingkatannya ya. gitu. Jadi praktikan ke aslep baru aslep ke dosen, Dosen gitu. gitu. Jadi bedanya itu kalau misalnya tahun kemarin, tahun 2024 mah kita Bang JB ini komunikasi dengan koor-koornya dan juga aslepnya. Lalu aslepnya itu nanti komunikasi dengan dosennya. Kalau misalnya tahun 2025 sendiri itu langsung bareng gitu ya dengan ketua, Bisa aslep Iya, dan juga bisa dosen. general di rapat dulu. Oh, iya. Gitu. Nah, menurut kalian perbedaan yang paling mencolok itu dari tahun kulap tahun 2024 dan tahun 2025 itu apa sih perbedaan yang mencoloknya? Mungkin dari segi observasinya atau mungkin dari gimananya gitu. Bisa dijelaskan Bang JB? Ya, perbedaan yang paling mencolok pastinya adalah ini ya mata kuliahnya. Oh iya. Kan kalau angkatan 2023 itu yang tahun kulapnya tahun 2024 kalau mata kuliah satu doang yaitu ekologi. Oh Nah, iya. Tapi kalau tahun si Farul, Bang Farul ini tahun 2025 kemarin Iya. itu mata kuliahnya ada empat ya, integrasi. Terintegrasi Jadi kuliah lapangan terintegrasi, ada mata kuliah ekologi, keanekaragaman hayati, terus juga Ilmu kimia kimia. organik sama ilmu Ilmu kimia. kimia. Ada tuh si perbedaan paling mencolok ya. Iya. Tapi di dalam perbedaan mencolok itu tuh
untuk mata kuliah khusus ekologinya sendiri itu sama untuk penelitiannya? Apa ada yang beda? Kalau untuk ekologi sih sama. Sama sih. Sama Ada ya? Anfek, ada apa lagi ya? Apa Rol? Unpack, terus apa lagi yang itu? Ini people trap, Pitfall, ya. like trap juga sama sih hampir bermanfaat. sama. Sama ya. Nah tadi kan apa perbedaan dari segi mata kuliah ekologinya Iya. ya. Terus kalau misalnya perbedaan dari perjalanannya atau mungkin keseruannya apa sih yang terdapat dari Kulap 2024 serta Kulap 2025? Bisa dari Bang Fahrul dulu deh. Kalau Masih keseruan hangat yang soalnya. apa ya, yang paling diingat ya, itu tuh saat kita itu mau ke stasiun Rawabundar. Jadi untuk perjalanan ke sana tuh kita menggunakan transportasi truk. Truknya tuh kayak truk fuso gitu. Jadi kita menggunakan 2 truk yang dibagi 2 kelompok besar gitu. Jadi satu truk itu ada sekitar 60-an praktikan dicampur aslab gitu. Jadi Banyak sekali ya iya. guys. Jadi udah tuh 60 masuk ke dalam bak truk, kita perjalanan ke sana yang jalanannya hancur-hancuran. Iya ya, terombang ambing Iya, jadinya di dalam ambing. truk. Jadi jalan rusak kanan kiri kan lubang-lubang tuh, aduh keguncang-guncang, ngerem kan, gas rem, aduh pusing jadinya tuh. Tapi itu yang paling berkesan Iya, gitu itu ya, yang paling berkenan, seru lah, seru. berkesan. Kalau misal tahun 2024 sendiri, Itu seru banget sih menurut saya. gimana tuh Bang? Paling Soalnya berkesan. saya nggak ikut gitu kan. Penerbangannya. Ya di ujung kulon tuh sangat indah sekali ya. Tidak kalah dengan panorama Indonesia yang lain gitu, di Bali, Lombok dan lain, tidak kalah. Karena di sana tuh benar-benar indah sekali. Terus juga ketika di penginapan itu, ketika buka pintu pagi-pagi itu banyak monyet. Langsung disuguhi monyet Iya. gitu ya. Rusak. Itu masuk gitu Bang ke penginapan? Enggak. Kalau monyet sih pengalaman saya ya. Itu makanan saya diambil semua. Masya Allah. Dibola. Itu seminggu saya nggak makan snack. Ya Allah Bang, iya Bang. Monyetnya kurang ajar sekali Ambil rasanya. semua gara-gara teman saya nggak nutup pintu gitu, jadi harus ditutup. Terus juga ada rusak. Terus kalau malam ada ini babi hutan. Itu tapi Di aman. depan aman tapi nggak ngeruduk pindah. Lumayan. Terus yang paling seru apa tuh Bang dari klub tahun 2024? Yang seru sih kebersamaan sih. Masya Allah. Iya ya kebersamaan Jadi ya. bersamaan sih. Menurut saya kulap itu ini ya bukan hanya sekedar mengambil data, tetapi juga menurut saya itu makrab kedua. Malam Betul. keakraban kedua. Iya, jadi guys. rasanya tuh Bersamaannya. abis kulap itu rasanya lebih akrab sama teman-teman. Gak tahu kenapa ya. Gak mau Daripada makrab yang di himpunan ya pertama Iya. maba. Terus juga Kebersamaan. yang terakhir sih paling membayangi saya melekat itu pas pulang ya. Kenapa tuh Bang pas pulangnya ada Pas apa? pulang itu kan naik kapal kan. Iya. Dari Pulau Pecang ke Sumur itu naik kapal. Itu Kapal nelayan lagi ya, cuaca buruk itu, cuaca buruk banget kan. Terus juga tiba-tiba di tengah-tengah tuh diterjang ombak lah, Bang. Gede banget. Terus itu kapalnya jungkir balik? Enggak. Oh, enggak. Untung nakodanya pro. Oh, udah untung ya Itu sih, untungnya. itu banyak yang ada yang nangis lah, aslep, nangis juga aslep. Di sebelah saya. Asal cowok itu penangis. Cewek. Cewek, kirain cowok. Ya langsung inget akhirat sih. Iya, kalau kayak gitu memang langsung ingetnya akhirat guys. Tapi itu yang paling melekat gitu ya Bang. Itu untungnya selamat sampai tujuan. Alhamdulillah. Itu ya guys keseruan dari kulap tahun 2024 dan juga kulap tahun dari 2025. Oh tidak terasa ya karena kita udah hampir 1 jaman berbincang-bincang dari tentang kulap tahun 2024, tahun 2025. Nah untuk kalian maba-maba tahun 2025 jangan lupa tunggu ikuti. Nanti kalian juga akan merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang kita rasakan sebagai mahasiswa IPA gitu ya. Nah untuk kalian juga jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Nah sebelum closing kita akan minta satu kata semangat kulap dari ketua-ketua kulap kita ini. Satu kata yang di benak kalian, yang dipikirin kalian yang menggambarkan kulap tersebut. Bisa dari Bang JP dulu. Ya, satu kata untuk kulap tahun 2024 adalah bermakna. Bermakna. Jika dari Bang Fahrul, Kulap 2025 kebersamaan.
Kebersamaan. Jadi, apa lanjutan dari kata-kata tersebut dari kalian maba-maba? Untuk kalian yang menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini dan ikuti keseruannya di Rubik IPA.